Wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Susiawati, mahasiswa semester 5 linearitas program studi PAUD dengan kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Putra Galuh Ciamis. Di sini saya akan menyampaikan parenting mengenai mendampingi tumbuh kembang anak usia dini dengan bahagia sebagai tugas individu mata kuliah parenting dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurroh MPD. Ibu-ibu, di sini kita akan sama-sama belajar parenting, bagaimana kita menemani anak-anak usia dini. Anak-anak usia dini itu yang seperti apa? Jadi sebelum kita memberikan, menemani anak-anak, kita harus paham dulu karakter dari anak usia dini, yaitu anak-anak kita. Yang pertama, anak-anak usia dini itu anak dari rentang usia 4 sampai 6 tahun ya Ibu ya, yang biasanya sudah bersekolah di lembaga pendidikan PAUD atau TK. Kemudian anak usia dini itu ciri khasnya mereka aktif, banyak bergerak dan banyak bertanya. Sebenarnya anak yang seperti itu anak yang sehat ya Ibu, tapi kita malah sering menjudge mereka, gak mau diem lah, nakal, cerewet. Padahal seharusnya kita bersyukur kalau kita memiliki anak yang demikian. Kemudian ciri yang kedua yaitu mereka emosinya masih naik turun. Jadi ibu-ibu harap maklum jika anak itu tiba-tiba menangis, tiba-tiba happy kembali, tiba-tiba sedih, atau ketika mereka bermain berantem terus baikan lagi. Nah, di sini kan peran orang tua jangan ikut campur di urusan anak-anak, karena mereka sebenarnya dengan sendirinya bisa menyelesaikan masalah mereka. Kemudian yang ketiga, mereka itu sebenarnya sedang belajar mandiri. Tujuan ibu-ibu menyekolahkan mungkin kan salah satunya belajar, anak-anak belajar mandiri ya Ibu ya. Percayakan anak-anak kepada sekolah, kepada guru. Insya Allah kalau orang tua sudah percaya, sekolah akan sejalan beriringan mencapai tujuan anak yang kita inginkan itu seperti apa. Kemudian yang paling kelihatan, paling penting, tapi sebenarnya kita tidak paham, tidak melihat dan tidak peka. Sebenarnya anak-anak itu meniru kita, meniru orang tua. Jadi harap berhati-hati bagaimana kita bersikap, berkata, seperti itu ya Ibu. Kita sering menuntut anak jangan terlalu banyak main gadget, benar ya? Tapi di hadapan mereka kerjaan kita pegang gadget kan, scroll TikTok lah, scroll IG lah, ntar lagi balas WA, padahal kita mah lagi apa? Alasannya balas WA aja terus. Kalau yang jualan, sebentar mama lagi jualan, padahal enggak kan, kita lagi scroll TikTok, seperti itu. Jadi kalau kita menginginkan anak yang bebas gadget, usahakan kita juga jangan terlalu memperlihatkan ke anak kalau kita itu senang atau sering main gadget. Jadi saya tarik kesimpulan dari karakter anak-anak yang saya sebutkan tadi, anak itu bukanlah nakal, tapi mereka sedang belajar mengenal dunianya. Kemudian peran orang tua di masa anak usia dini ini, yaitu di masa emas, masa golden age, yaitu di mana masa anak sedang menyusun fondasinya akan seperti apa mereka nantinya, seperti itu. Peran orang tua di sini yaitu menjadi contoh atau role model, kemudian memberikan rasa aman dan kasih sayang, mendampingi dan bukan menekan. Mendampingi di sini bagaimana ibu-ibu kita yang mudah-mudah saja menemani proses mereka belajar, kemudian memberikan contoh tapi bukan menuntut, kemudian menghargai usahanya, jangan hanya menghargai hasilnya tapi usaha mereka. Kemudian kalau anak ada kesulitan kita bantu, bukan ma tolong ini cicing pakai keriweh ya kan, paling gitu ya. Kemudian
beri waktu sesuai dengan kemampuan anak. Ibu-ibu, di sini kita itu tugasnya membimbing ya Ibu, bukan menekan. Tapi kebanyakan dari kita malah menekankan ya, menekan hasilnya harus seperti ini. Padahal belum tentu anak itu senang di bidang itu, belum tentu anak itu nyaman di situ. Tapi jangan jadikan anak sebagai mencapai tujuan kita. Jadi capailah tujuan anak-anak tersebut, bukan tujuan kitanya. Kemudian peran orang tua yang terakhir yaitu bekerja sama dengan guru. Jadi selain di rumah, anak-anak juga kan di sekolah ya Ibu ya. Untuk menghasilkan anak yang kualitas, kita juga harus bekerja sama dengan sekolah, dengan guru, menjalin komunikasi yang aktif, menanyakan bagaimana anak-anak di sekolah, perkembangannya, seperti itu. Kemudian pola asuh yang dianjurkan untuk menciptakan anak usia dini yang bahagia yaitu kita memberikan aturan, tapi aturannya ini tidak keras, aturannya itu penuh kasih sayang. Aturan yang seperti apa yang bisa membuat anak itu nyaman. Aturannya di sini yaitu sedikit tapi jelas, jangan terlalu banyak. Biasanya kan kalau kita merepet ya ngasih aturan tuh gini. Kalau ke anak usia dini satu aja, jangan terlalu panjang. Misalnya rapikan mainan di tempatnya, jangan rapikan mainan di tempatnya, oke bisa katincak, bisa disorot, dan malah kalau gitu anak fokusnya jadi hilang. Jadi cukup dengan perintah yang pendek tapi jelas. Kemudian konsisten ini di waktu yang berbeda aturannya tetap sama. Jangan anak tidak boleh main HP, tapi ketika kita lagi capek, lagi penat, boleh nggak apa-apa gitu kan. Nah itu kalau yang seperti itu jadi anak tuh bingung, ini sebenarnya si mama tuh ngebolehin nggak sih kayak gitu. Jadi nanti malah dia juga cari cara biar dapat main HP. Mama capek nggak? Boleh dia tiduran? Nah, padahal dia itu sebenarnya bukan perhatian, tapi biar mereka bisa main HP lagi, karena mereka sebenarnya kan pintar ya Bu ya. Jadi mereka tuh mikir, oh ketika mama capek nih lagi tiduran, kita dibolehin main HP, jadi kita rayu aja nih biar dia capek, terus kita boleh main HP kayak gitu. Kemudian aturan yang berikutnya itu sesuai dengan usia anak. Kalau misalnya anaknya tidak hanya satu ya Ibu, tapi dengan anak yang banyak dan rentang usia yang berbeda-beda, aturannya itu disesuaikan dengan usia anaknya, jangan disamakan karena anak kita semua aturannya sama. Seperti itu sebenarnya tidak adil ya Ibu ya. Untuk anak yang kecil juga akan terbebani, dan untuk anak yang besar gampang cerita kayak disamikan dia sama si adik seperti itu. Kemudian aturan yang penuh kasih itu jadi dengan aturan yang penuh kasih, manfaatnya itu anak jadi akan belajar disiplin tanpa takut. Mereka akan merasa dihargai dan merasa aman. Anak lebih mudah patuh karena mereka sudah belajar mengontrol dirinya sendiri ya Ibu ya. Dengan aturan-aturan yang penuh kasih karena kebaikan dan lemah lembutnya orang tua, jadi si anak sudah bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian hubungan orang tua dengan anak juga akan terasa lebih hangat. Kemudian dari pola asuh ini dapat saya simpulkan kalau anak-anak dengan tanpa aturan itu anak akan menjadi bingung. Sedangkan kalau aturan yang terlalu keras atau terlalu ketat, anak akan menjadi takut, sehingga aturan yang kita berikan pada anak itu aturan yang dengan penuh kasih sayang. Kemudian selanjutnya yaitu mengelola emosi anak. Tadi kan sudah disampaikan ya Ibu, karakter anak usia dini itu emosinya tidak stabil, masih naik turun.
kadang suka tantrum di waktu dan di tempat yang tidak kita inginkan. Di tempat umum mereka tantrum, kita lagi kondangan, kita lagi capek, malah tantrum. Jangan sampai ibu bapaknya juga ikut tantrum gitu ya, apalagi kalau di mall-mall seperti itu biasanya kan pengen mandi bola nih, bapaknya pengen makan, ibunya pengen belanja, tantrum anaknya, semuanya tantrum, ngambek kayak arwing sadaya ada kegiatan belanja, kegiatan makan, anak-anak di rumah dengan hukum dengan lokasi yang keras ya ibu ya. Jadi di sini kita harus belajar ketika anak sedang tantrum. Jadi usahakan kita tetap tenang, usahakan ya ibu, bahwa sebenarnya saya juga rasakan itu sulit. Kita tetap tenang di ruang umum, di ruang publik, anak tantrum itu karena yang pertama pasti malu ya, dan rencana kita berantakan ada sedikit, tapi usahakan kita tetap tenang. Kemudian jangan membentak, karena dengan membentak sebenarnya mereka itu sakit hati. Kita aja kalau lagi ngambek sama suami dibentak malah makin takut, makin sedih, sama anak-anak pun demikian. Itu jadi usahakan ketika anak tahu itu jangan dibentak. Dan yang terakhir validasi perasaan anaknya. Kalau anaknya bisa dihayap, dipeluk, ditenangkan gitu. Kalau misalnya anaknya tidak bisa dihayap, biarkan menangisnya selesai. Jadi emosi mereka keluar semuanya. Biasanya kalau mereka nangisnya udah selesai, emosinya udah habis, mereka suka mendekat kok, kita minta disayang, minta dipeluk. Terus kita tanyakan, tadi kenapa marah, tadi kenapa nangis. Biasanya dengan seperti itu anak jadi lebih tenang, lebih nyaman, dan mereka jadi terbuka kepada kita. Kitanya juga jadi belajar, oh berarti kita nggak boleh begitu lagi nih, biar si anak tidak tantrum. Kemudian yaitu karakter anak usia dini, yaitu anak sedang belajar mandiri. Jadi kita bentuk kemandirian anak jangan dulu hal-hal yang sulit, tapi dengan hal-hal yang mudah seperti merapikan mainan. Biasakan mereka merapikan mainannya sendiri ya ibu. Walaupun kita temani, kita pantau, nggak apa-apa hasilnya tetap berantakan, tapi setidaknya mereka terbiasa merapikan mainannya. Kemudian seperti memakai sepatu sendiri, seperti itu. Jadi selain mereka mandiri, motorik mereka juga belajar berlatih seperti itu. Kemudian makan sendiri. Dengan makan sendiri, jadi mereka juga disiplin. Mereka bisa mengontrol waktu berapa lama mereka makan. Bisa, nggak apa-apa diiming-imingi. Nanti kalau makannya cepat, kita cepat main nih. Kalau makannya cepat, kita jadi cepat pergi jalan-jalan seperti itu. Kemudian biarkan mereka bertanggung jawab atas barangnya. Jadi setiap pulang sekolah, ibu-ibu tidak apa-apa mengoreksi ke anak-anak, botol minumnya mana, kotak bekalnya mana, kos kakinya mana, seperti itu. Jadi mereka tanggung jawab sama barang mereka. Tapi kalaupun barangnya hilang, jangan langsung diomelin, keselengit deui cenah gitu ya. Biasanya jadi anak tuh takut, bukan mereka tanggung jawab sama barangnya, seperti itu. Jadi membentuk kemandirian anak itu sebenarnya berasal dari diri kita sih ya Bu ya. Kita percaya sama anak kita teh mampu, udah bisa. Kalau kitanya tidak percaya sama anak, sampai kapanpun anak tidak akan mandiri. Sama ketika ibu-ibu minta izin ke orang tua buat nikah, diizinkan kan karena si orang tua teh percaya ya kita mau berumah tangga, melanjutkan kehidupan kita. Kita juga begitu ke anak-anak. Dan anak-anaknya nanti lama-lama akan berpisah dari kita, seperti itu. Kemudian untuk mencapai anak yang bahagia, orang tua harus bisa berkomunikasi yang positif, komunikasi yang efektif. Di sini tips yang bisa mencapai komunikasi yang efektif itu seperti apa? Tatap mata anak saat bicara. Jadi kalau kita ngobrol sama anak,
usahakan saling pandang, saling melihat bola matanya ya. Kalau dianya nggak fokus, coba lihat mata mama gitu. Biasanya dengan saling pandang itu anak itu lebih fokus, nasihat kita lebih masuk seperti itu. Terus pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan ke mereka juga lebih masuk dan mereka lebih mudah cerna. Dan diingatnya itu benar-benar diingat loh kalau dengan kita saling pandang itu. Kemudian gunakan bahasa yang sederhana. Jadi pakai aja bahasa anak-anak, jangan bahasa orang tua yang belibet bisi ini bisi itu yang siun pokoknya semuanya, tapi gunakan bahasa mereka dan jangan membandingkan dengan temannya. Tinggalin itu mah udah gini. Itu tuh malah sebenarnya bikin anak malas untuk berubah, malas untuk belajar. Kemudian kurangi bentakan. Manusiawi ya ibu ya, kalau kitanya lagi capek emang pengennya marah-marah ya ibu ya, susah dengan nada yang lemah lembut gitu ya, boro-boro lemah lembut tuh ya kan gitu. Udah capek, rumah berantakan, sudah nyampe rumah botol minum nalengit, kaos kaki tinggal sabelah ya, seperti itu ya ibu ya. Malah marah-marah. Sebenarnya kita tanya aja baik-baik kenapa bisa hilang, diingat-ingat coba hilangnya di mana, biar nanti ibu bisa tanya ke bu guru, tolong dicarikan di sekolah seperti itu. Kemudian luangkan waktu mendengarkan cerita anak ya ibu ya. Kalau misalnya ibu-ibu pekerja, ibu-ibu yang sibuk, bisa kok kita itu mendengarkannya saat di motor, saat jemput. Kalau saya sama anak ketika jemput, karena kalau di rumah sayanya kadang suka nyampe rumah pengen tidur juga ya ibu ya. Jadi di motor tadi ngapain aja, main sama siapa. Dan tips dari saya ketika anak pulang sekolah itu ditanyanya jangan tadi belajar apa. Ya, di sekolah anak sudah pusing, di jalan di rumah ditanya lagi belajar apa. Sudah tanya nanti terperhatikan kita harus belajar apa, berkiriut cina kita. Tapi tanya aja tadi gimana, happy nggak, main sama siapa, jajan apa, seperti itu ya. Kalau saya kadang kayak kecil, uangnya masih sisa berapa, tadi beli apa saja. Karena sering saya tanya seperti itu, besoknya dia bikin list dia jajan apa aja. Bunda, ini laporan tadi adik jajan karena kalau tidak adik tulis adik lupa. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ya ibu, marilah kita sama-sama kerjasama orang tua dengan sekolah. Insya Allah kami dari pihak sekolah akan membimbing, membersamai anak-anak dengan baik. Kita satukan visi dan misi untuk membentuk anak yang bahagia, anak yang tumbuh dengan baik dan sehat. Tidak susah kok ibu menjalin kerjasama dengan sekolah. Misalnya seperti ini, hadir di setiap acara sekolah, kita luangkan waktu ya ibu ya, sebulan sekali atau ketika acara-acara penting kayak unjuk bakat atau mereka sedang hafalan seperti itu, luangkan waktunya untuk bisa datang ke sekolah. Kemudian komunikasi aktif dengan guru. Di sini kan ada grup ya ibu ya, tiap kelas mungkin ada grupnya. Apabila malu misalnya karago komunikasi di grup, bisa japri ke wali kelasnya ya ibu ya. Kemudian konsisten aturan di rumah dan di sekolah. Misalnya aturan di sekolah kan sebelum makan cuci tangan, baca doa, sama kan itu di sekolah dan di rumah. Jangan di rumah sok mam tidak cuci tangan, tidak berdoa, dan mamanya bari nonton TV, bari ngesir, yang penting dihidangkan. Jadi anak itu cuma hafal doa-doa tapi tidak terbiasa seperti itu. Dan yang terakhir kesimpulan, anak-anak itu sebenarnya tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya membutuhkan orang tua yang bisa hadir, bisa sabar dan mau belajar. Karena anak usia dini ini
mereka belajar lewat proses, bukan karena target dari orang tuanya. Tugas dari orang tua adalah menemani, menguatkan, dan memberikan rasa aman sehingga anak akan tumbuh lebih cepat, sehat, dan bahagia. Sekian ibu-ibu parenting dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktunya hadir di acara hari ini. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.